Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik, khususnya peserta didik kelas 2 dan kelas 3 SMA. Kemudian yang kedua, perkenalkan, nama saya Rahma Ainun Salsabila, NIM 1910110032, kelas PIA 3 angkatan 2019. Di sini saya akan memberikan pelajaran kepada peserta didik yang berjudul pentingnya tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, di sini saya memberikan pelajaran kepada peserta didik yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan sekaligus pengajaran kepada peserta didik tentang apa dan bagaimana pentingnya tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu tasamuh? Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang sikap tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi, dan toleransi sendiri mempunyai banyak arti atau banyak makna yang berarti tenggang rasa, bermurah hati, atau lapang dada. Sedangkan toleransi atau tasamuh sendiri dalam bahasa istilah yaitu saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia dengan manusia lainnya. Dapat disimpulkan bahwa tasamuh ialah akhlak terpuji di dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Selain batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam tidak diperbolehkan. Lalu, dalam sikap tasamuh, manusia adalah makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan bergantung kepada orang lain. Karena sikap tasamuh sangat penting diterapkan untuk menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, penerapan sikap tasamuh adalah kunci untuk menghindari pertentangan, menghindari kerusakan, menghindari pertikaian, pertentangan besar di kemudian hari. Dengan menerapkan sikap tasamuh, seseorang yang mempunyai masalah akan dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan tenang dan akan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang fungsi tasamuh. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin, satu, kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa saja manfaat-manfaat sikap tasamuh? Terdapat beberapa manfaat sikap tasamuh, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan antara sesama manusia. Kemudian yang kedua, mempermudah urusan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap tasamuh atau sikap menghargai dan menghormati secara tenggang rasa terhadap sesama manusia. Yang keempat, menjaga norma-norma agama sosial dan adat istiadat. Yang kelima, menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kemudian yang keenam, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Apa saja dalil-dalil tentang tasamuh? Terdapat dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang anjuran untuk bersikap tasamuh. Yang pertama di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Jadikanlah saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu terdapat hadis dari Abu Hurairah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berarti, jauhilah prasangka buruk. Karena apa? Karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian saling mendiamkan. Janganlah suka mencari-cari kesalahan, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Apa saja contoh-contoh tasamuh dalam kehidupan sehari-hari? Terdapat beberapa contoh-contoh tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Tasamuh dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak contohnya, seperti menghormati ibadah pemeluk agama lain, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinannya sendiri, menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah, tidak membenci antar sesama agama, tidak mengolok-olok antar sesama agama, kemudian menerima perbedaan, menerima pendapat seseorang dalam bermusyawarah, tidak membenci, tidak mencela, tidak menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan, serta tidak melakukan kerusakan atau melakukan kejahatan yang mana akan merugikan orang lain, tidak melakukan diskriminasi kepada orang lain. Setelah mengetahui tentang tasamuh, pembaca diharapkan dapat menerapkan tasamuh atau toleransi di dalam kehidupan sehari-hari agar selalu tercipta situasi yang aman dan kondusif. Sekian dari evaluasi saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.